Rusia sepertinya sukses membuat prank terbesar pada dunia. Setelah diklaim meluncurkan rudal antar benua ke wilayah Ukraina, Presiden Rusia Vladimir Putin mengungkapkan bahwa Barat tidak perlu panik. Karena negaranya hanya menggunakan rudal balistik jarak menengah atau intermediate range balistik misil hipersonik baru dalam serangannya ke wilayah Dnipro, Ukraina pada Kamis, tanggal 21 November tahun 2024. Di mana sebelumnya, pihak Ukraina dan para blogger militer Barat menyebutkan bahwa Rusia mulai panik. Sehingga menggunakan rudal balistik antar benua ICBM, berkemampuan nuklir dalam serangan tersebut. Bayangkan bro, hanya pakai rudal IRBM saja sistem pertahanan udara Barat yang dipasok ke Ukraina sudah letoy. Maka dapat dibayangkan saja, bagaimana lagi jika rudal-rudal IRBM Rusia ditempeli hulu ledak nuklir seberat 1 ons. Kira-kira seberapa besar efek samping ketika menghantam rumah Pak Mulyono? Dari data yang dirangkum, dalam pidato yang disiarkan di televisi, Abah Putin mengatakan, Rusia sukses menyerang fasilitas militer Ukraina di Dnipro dengan menggunakan rudal balistik jarak menengah baru yang disebut sebagai Oresnik. Putin juga mengatakan, bahwa penggunaan Oresnik dalam serangan itu merupakan respon Moskow atas persetujuan yang diberikan pemerintah Sontoloyo Amerika Serikat dan Inggris kepada Ukraina untuk menggunakan rudal yang mereka pasok untuk menyerang wilayah Rusia. Putin juga menambahkan, bahwa sejak saat itu, konflik regional di Ukraina yang sebelumnya diprovokasi oleh Barat telah memperoleh unsur-unsur karakter global. Sebelumnya Putin telah memperingatkan bahwa penggunaan senjata-senjata Barat oleh Ukraina berarti partisipasi langsung aliansi militer NATO dalam perang Ukraina, yang berarti Rusia dapat membalas dengan menyerang negara NATO. Bukan hanya itu, pasca serangan rudal IRBM tersebut, Putin juga memperingatkan, Rusia bisa melancarkan lebih banyak serangan dengan rudal baru ini. Di mana warga sipil di Ukraina dan negara-negara sekutunya yang menjadi sasaran akan diperingatkan sebelum serangan dilancarkan. Atau dengan kata lain, jika kita asumsikan, maka Pak Putin tidak akan main-main dalam melaksanakan nazarnya. Di mana kemungkinan besar, jika pihak NATO belum tobat dalam mengirimkan rudal ke Ukraina, maka Putin diperkirakan akan mengambil keputusan untuk segera meluncurkan rudal jarak jauh, bahkan mungkin ICBM ke negara tersebut. Terkait rudal Oresnik sendiri, militer Rusia menyebutkan, Oresnik adalah rudal balistik jarak menengah, yang memiliki jangkauan lebih pendek yaitu 3.000 hingga 5.500 km. Dan dapat dibayangkan, bagaimana rudal ini meluncur dari wilayah Astrahan Rusia, yang berjarak lebih dari 700 km di titik hantaman. Sehingga para analis militer Rusia menyebutkan, rudal ini telah membunuh kemampuan sistem pertahanan udara THAAD dan semua sistem pertahanan udara milik Barat. Dan untungnya, rudal yang menghantam Dnipro sendiri tidak memiliki hulu ledak nuklir, melainkan berisi muatan MIRV, yaitu proyektil yang memiliki hulu ledak terpisah dan dapat menyasar beberapa target berbeda secara independen. Atau dengan kata lain, penggunaan rudal berkemampuan nuklir tersebut dapat kita asumsikan sebagai pesan kematian dari Rusia, bahwa jika Moskow mau, mereka dapat menggunakan hulu ledak nuklirnya pada setiap rudal. Apakah rudal ini sangat berbahaya? Jawabannya adalah iya, memang belum banyak informasi terkait rudal ini. Namun jika kita melihat lebih dekat, dengan kecepatannya yang mencapai Mach 10, atau setara dengan 12.300 km per jam, maka secara matematis, rudal ini memiliki kemampuan terbang 3,40 km per detik. Atau dengan kata lain, jika Rusia menempatkan rudal ini di perbatasan negaranya, maka untuk menjangkau wilayah Polandia hingga Jerman, rudal ini hanya membutuhkan waktu 24 menit untuk mengubah Jerman dan Polandia jadi kawah gunung berapi. Dan bagaimana dengan rudal THAAD? Secara garis keras, THAAD pantas dilabeli dengan rudal pencegat balistik paling buruk di dunia. Karena rudal ini hanya memiliki kecepatan 8 Mach atau sekitar 10.000 km per jam. Di mana jika berhadapan dengan rudal Oresnik, maka dapat dibayangkan, para operator THAAD akan langsung kabur jika intersepsi gagal di jarak 200 km.